Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herssu Beno Arif dari Forum News Network. Akhirnya kita sekarang dapat jawaban yang pasti, apa makna dari Presiden Jokowi ketika mengucapkan kata ojo ke susu pada Rakernas Relawan Projo beberapa waktu lalu. Jokowi mengucapkan itu karena ternyata dia memang masih menginginkan untuk maju kembali pada Pilpres 2024 atau yang kita kenal dengan opsi 3 periode. Jokowi ini akan kembali berjuang agar dia bisa memperpanjang masa jabatannya. Ya, benar, itulah makna yang tersurat dan juga tersirat dari pernyataan Jokowi itu. Mari kita simak kembali apa yang disampaikan oleh Jokowi di hadapan ribuan relawan Projo yang tengah menyelenggarakan Rakernas di kawasan Borobudur, Jawa Tengah. Urusan politik, ojo ke susu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Fakta bahwa Jokowi masih akan tetap berjuang memperpanjang masa jabatannya itu dibongkar sendiri oleh Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi. Kalau metaforanya balapan, 2024 itu tikungannya banyak dan tajam-tajam karena masih banyak kemungkinan. Dalam balap itu kita nggak bisa menduga siapa pemenang di lap terakhir. Nah ini pada 2024 sama ketidakpastian unpredictable-nya tinggi sekali. Saya bilang ke teman-teman Projo, kita harus jeli. Jangan-jangan 3 periode, jangan-jangan perpanjangan masa jabatan. Ini disampaikan oleh Budi Ari dalam diskusi kolaborasi antara Detikcom dengan Total Politik dengan tema adu perspektif, salib menyalip politik di luar sirkuit. Ini dilaksanakan hari Rabu kemarin. Beritanya saya kutip dari CNN Indonesia. Alasan Budi Ari atau kalau di kalangan teman dekatnya ini dipanggil dengan panggilan Muni, mengapa mereka tetap menghidupkan opsi Jokowi 3 periode karena kelas capres yang muncul itu standarnya sekarang jauh dari Jokowi. Kondisi bangsa ini menghadapi kenyataan bahwa dengan segala hormat, Pak Jokowi memberikan benchmark kepemimpinan nasional yang tinggi. Loh kok ini penggantinya, mohon maaf, scoringnya agak jauh dari Pak Jokowi. Masyarakat berpikir kenapa tidak 3 periode saja, itu ujarnya. Jadi clear ya, Jokowi mengucapkan ojo ke susu itu sebuah kalimat yang bersayap untuk tetap menjaga agar opsi 3 periode tetap hidup. Namun di satu sisi dia jaga-jaga, harus menyiapkan skoci kalau sampai opsi itu tidak bisa berjalan dengan mulus. Jadi Ganjar Pranowo lah yang dia siapkan sebagai suksesornya. Apa yang kita bisa baca dari pernyataan Ketua Umum Projo itu? Pertama, ini confirm ya, fix bahwa Jokowi itu masih menginginkan untuk melanjutkan jabatannya sampai 3 periode. Kita nggak tahu setelah 3 periode nanti apakah menjadi 4 periode, 5 periode, kita tidak pernah tahu. Kedua, sebagai suksesor, Ganjar Pranowo itu belum cukup kuat dan tidak ada jaminan dia menang. Dan dengan begitu dia bisa mengamankan kepentingan politik dan ekonomi dari Jokowi bersama para oligarki yang menjadi pendukungnya, yang menjadi penopang kekuasaannya selama 2 periode ini. Ketiga, pernyataan dari Ketua Umum Projo ini merupakan aba-aba agar para relawan Projo dan semua elemen kekuatan pendukung 3 periode untuk bersiap kembali, menghidupkan kembali mesin politiknya dan bertarung pada Pilpres 2024. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, tadi saya menyebut Jokowi dengan berbagai cara bertekad ini untuk menerobos barikade konstitusi yang tidak membolehkannya mencalonkan kembali untuk periode yang ketiga. Itu kira-kira ya dengan pernyataan menghidupkan kembali opsi 3 periode itu. Tekad itu tercermin dari pernyataan Ari Budi bahwa mereka akan menghadapi jalan terjal. Maksudnya untuk mengusung opsi 3 periode ini yang dihadapi adalah jalan terjal. Jalan terjal yang dimaksud tentu saja adalah posisi partai pendukung pemerintah, wabil khusus PDIP yang sudah menutup pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Karena memang hanya dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, mengamandemen konstitusi, itu bisa diubah aturan untuk memperpanjang masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode. Bagaimana caranya? Urusan partai pendukung ya sekarang ini relatif sudah mulai beres ya. Walaupun belum beres sepenuhnya. Golkar, PAN, dan P3 sudah berhasil dilipat oleh Jokowi. Mereka kan sudah membuat koalisi Indonesia Bersatu yang saya sebut ini melalui proses kawin paksa. Ini benar-benar nggak ada rasionalisasinya sama sekali ini koalisi Indonesia Bersatu ini. Karena kalau kita lihat siapa yang mau diusung pun sebagai capres, ya nggak ada figur yang kuat ya kalau mengandalkan hanya mereka para ketua-ketua umum partai ini. Erlangga Hartarto kita tahu walaupun sudah berkampanye sekian lama juga elektabilitasnya sangat rendah. Pak Soeharto Manoarfa malah tidak pernah mencalonkan diri sebagai capres. Begitu juga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga tidak pernah menyebut dirinya akan mencalonkan diri jadi capres atau bahkan cawapres. Nah, bagaimana dengan partai-partai lain? Nah, ini saya kira akan menyusul ini. Sekarang memang tinggal bagaimana caranya Jokowi untuk meyakinkan Ibu Megawati bahwa dialah saat ini opsi satu-satunya apabila PDIP tetap ingin menjadi partai penguasa sekaligus menempatkan kadernya di istana. Kalau mengandalkan Mbak Puan untuk bertarung sebagai capres jelas sangat berat ya. Peluang terbesar itu saya kira ya menjadi cawapres gitu. Tapi ini pun juga mesti dicari dengan tepat siapa yang akan menggandeng Puan menjadi cawapres. Selama ini kan yang digadang-gadang adalah pasangan Puan dengan Pak Prabowo sebagai capresnya. Tapi kelihatannya opsi ini mulai meredup ya seiring dengan manuver-manuver dari para ketua umum partai politik termasuk manuver dari Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu yang lalu. Kalau misalnya Jokowi memberikan jaminan bahwa Puan akan menjadi cawapres sekaligus dia tetap menjadi Ketua Umum PDIP, jelas saya kira ini opsi yang cukup menarik juga dan tidak mudah ditolak oleh Ibu Megawati. Coba perhatikan berbagai pertemuan Jokowi dengan Ibu Megawati dalam 2 hari terakhir. Pertama, Jokowi Megawati bertemu di istana menjelang pelantikannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Ini pelantikan yang kedua ya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Pertemuan kedua yang ini malah lebih bersifat private ya. Pak Jokowi menghadiri peresmian Masjid At-Taufik di Sekolah Kader PDIP Lenteng Agung Jaksel. Masjid At-Taufik ini dari sisi namanya jelas ini dimaksudkan untuk mengabadikan nama almarhum suami dari Ibu Megawati, Pak Taufik Kimas. Nasionalisme yang sangat kokoh. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan Masjid At-Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kehadiran Jokowi itu seperti pengakuan Ibu Megawati itu membuatnya senang banget. Jadi 2 kali pertemuan tersebut, yang pertama bersifat formal karena karena itu pelantikan menjadi pejabat negara, dan yang kedua ini lebih bersifat formal dan dilaksanakan ini di tengah-tengah munculnya publik yang mencium ada ketegangan antara Pak Jokowi dengan Megawati. Kemarin saya sudah bahas ya sinyal-sinyal ketegangan itu mulai dari soal ketidakhadiran di perkawinan adik Pak Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sampai kemudian juga Ibu Megawati tidak hadir dalam peringatan hari lahir Pancasila yang dilaksanakan di Pulau Ende, Nusa Tenggara Timur. Nah, sebenarnya ketegangan ini ya muncul karena itu tadi, karena ada upaya Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya. Jadi kan pertama ada wacana memperpanjang jabatannya dengan 3 periode, kemudian muncul wacana berikutnya yakni penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan.
Nah, yang terbaru kemungkinan Jokowi itu bakal mengusung Ganjar Pranowo bila opsi 3 periode dan penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatannya tidak terlaksana. Jadi 2 kali pertemuan terakhir ini ya ketika kelihatan Jokowi menunjukkan kemesraannya, keakrabannya dengan Ibu Megawati, kita bisa lihat sebagai upaya dari Jokowi untuk mengajuk hati, untuk mengambil hati, sekaligus meluluhkan hati Megawati. Jokowi misalnya membantah bahwa hubungan keduanya itu merenggang atau menegang. Nah, Jokowi mengatakan bahwa Megawati itu sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri, ibunya sendiri. Dan sebagai anak, memang Jokowi mengakui bahwa dia terkadang bandel. Nah, ini rupanya yang pengakuan-pengakuan semacam ini yang membuat Ibu Megawati hatinya mulai sedikit luluh. Dan kemarin itu ketika hadir dalam pelantikan, maksud saya hadir dalam peresmian Masjid At-Taufik itu, betul-betul Pak Jokowi menunjukkan keseriusan niatnya ya, karena dia mesti terbang dulu ke Jawa Tengah, meresmikan kawasan industri di Batang, Jawa Tengah, dan kemudian dia balik ke Jakarta, dan setelah itu dia pergi lagi ke provinsi, ke Sulawesi maksud saya ya. Pertemuan-pertemuan itu bisa dilihat sebagai sekali lagi adalah upaya Jokowi untuk meluluhkan hati Mega agar membuka kembali pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memungkinkan dia bisa maju kembali untuk 3 periode. Kalau benar, apa opsi yang ditawarkan oleh Jokowi kepada Mega? Tukar tambah politik seperti apa yang bisa membuat hati Megawati luluh? Nah, soal ini akan kita bahas di konten berikutnya. Tapi saya tadi menduga misalnya katakanlah kalau Puan digandeng oleh Jokowi dan kemudian dia tetap menjadi ketua umum partai, saya kira ini memang cukup menarik. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini yang kedua ini. Pernyataan Ari Budi bahwa standar capres-capres yang muncul sekarang ini masih jauh dari standar Jokowi yang tinggi, tampaknya hal ini lebih ditujukan kepada Ganjar Pranowo yang akan menjadi suksesornya. Pasti bukan kepada capres yang lain. Terlalu berlebihan lah bila disebut bahwa tidak ada capres yang punya standar lebih tinggi dari Pak Jokowi. Banyak banget kalau kita mau sebut satu persatu ya. Karena faktanya kan baik pengamat dalam dan luar negeri sepakat bahwa kondisi Indonesia di bawah Pak Jokowi itu khususnya indeks demokrasinya terus merosot. Di bawah Jokowi, Indonesia ini juga kalau dalam percaturan geopolitik global menjadi negara paria. Kita nggak lagi terlalu diperhitungkan di dunia internasional. Di kawasan Asia Tenggara saja Indonesia sudah tidak diakui sebagai big brother ya. Bagaimana mau punya peran ya kalau Pak Jokowi sendiri memang tampaknya sangat menghindari forum-forum internasional. Kita mencatat pada masa periode awal pemerintahannya kan selama 5 tahun dia tidak pernah menghadiri sidang umum PBB di New York. Yang hadir itu adalah selalu wakilnya waktu itu Wapres Yusuf Kala. Sekali-kalinya Pak Jokowi hadir dalam sidang umum PBB itu pada periode pertama pemerintahannya. Yang kedua, itu pun karena di masa pandemi, jadi Pak Jokowi tidak harus hadir ke New York. Dia cukup menyampaikan pidato yang sudah direkam, disampaikan secara virtual. Belum lagi kalau kita menyoroti bahwa sebenarnya di bawah pemerintahan Pak Jokowi sekarang yang berkuasa itu bukan Pak Jokowi, karena semua kekuasaan Pak Jokowi itu dilimpahkan kepada Pak Luhut Panjaitan. Jadi kalau begitu, apakah benar bahwa kualitas kepemimpinan Ganjar itu jauh di bawah Jokowi? Saya pikir bukan itu juga maksudnya ya. Kalau kita mau bandingkan apel to apel misalnya ketika Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah dan Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, saya kira skornya 11-12 ya. Walaupun sebenarnya tidak terlalu fair. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan pada waktu memimpin DKI Jakarta itu hanya separuh periode, setengah periode. Jadi belum bisa dikatakan bahwa dia sukses atau dia gagal gitu. Tapi saya kira kalau disebut bahwa skor Pak Jokowi tinggi ini ya berlebihan. Tapi yang menyampaikan projo ya wajar saja karena mereka kan pendukung utama dari Pak Jokowi. Nah, bagaimana untuk soal poin ini? Saya membagi lagi ini poin ini ada dua alasannya mengapa Ganjar disebut kelasnya jauh dari Pak Jokowi itu. Pertama, ini Ganjar ditolak oleh partai-partai yang semula disiapkan sebagai skoci. Ini untuk pencalonan Pak Jokowi yakni Golkar, P3 dan yang sudah dan juga PAN ya yang sudah mendeklarasikan diri sebagai koalisi Indonesia Bersatu. Penolakan itu tercermin dari pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bahwa mereka akan mengusung capres di antara mitra koalisi, bukan kader dari partai lain.
Saya meyakini bahwa pernyataan Pak Erlangga itu sesungguhnya lebih ditujukan kepada Ganjar, bukan pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi lain lagi urusannya, tidak mungkinlah Erlangga, Hartarto, Zulkifli Hasan dan Suharto Monoarfa itu secara terang-terangan menolak. Kedua, ini elektabilitas Ganjar walaupun sudah didongkrak habis-habisan melalui publikasi lembaga survei, kampanye media sosial yang sangat masif, dan juga pembentukan relawan serta deklarasi relawan di mana-mana, ini tetap tidak naik juga. Kalah moncer lah dibandingkan dengan Anies Baswedan. Soal ini kan bisa menjelaskan mengapa tiba-tiba Anies Baswedan diserang dengan berbagai deklarasi palsu dari sejumlah elemen yang mengatasnamakan FPI, HTI, dan ex Napiter. Ini mainan lama ya, mainan stigma Islam radikal gitu. Nah, tetapi ini walaupun dianggap sebagai upaya black campaign dan untuk mendowngrade Anies, tapi ternyata malah kalau kita lihat alih-alih mendowngrade malah semakin memperkuat basis Anies, basis dukungan terhadap Anies. Sudah menjadi ciri khas orang Indonesia itu nggak seneng kalau ada orangnya dizolimi gitu ya. Jadi saya kira strategi semacam ini harusnya dihentikan karena nggak ada manfaatnya. Bukan hanya black campaign ya yang dilakukan oleh mereka. Dalam waktu yang nyaris bersamaan itu kan CSIS juga, CSIS ini kita tahu ini lembaga milik organisasi Katolik gitu ya. Ini juga melansir hasil survei di kalangan ahli 51 bahwa disebutkan bahwa 51,8% ahli itu tidak puas dengan kinerja Anies dan Riza Patria. Coba perhatikan pilihan surveinya ya di kalangan ahli. Ini jelas cara yang sangat cerdik oleh si SIS untuk membuat framing terhadap Anies. Sebab bila pilihannya survei publik gitu, survei respondennya publik secara umum, apalagi dilakukan di Jakarta, jelas elektabilitas Anies itu bakal jauh lebih moncer dibandingkan Ganjar. Apalagi kan Anies Baswedan baru saja jadi perhatian dunia karena sukses menggelar Formula E. Pendek kata, ini tim Jokowi sudah sampai pada kesimpulan bahwa Ganjar itu bukanlah lawan seimbang dari Anies Baswedan. Mau diapa-apain juga ini susah menggenjot elektabilitas Ganjar. Semakin digenjot, itu semakin muncul kontranarasi dan penilaian negatifnya selama memimpin Jateng. Ini sebut macam-macam lah, mulai dari kemiskinan yang semakin meluas di sejumlah provinsi, kemudian juga kemarin banjir rob yang menggenangi Semarang dan beberapa kawasan Pantura, kasus Wadas, dan banyak hal lain. Saya kira memang agak berat menjual Ganjar dari sisi kinerja, apalagi kalau kemudian dibandingkan apple to apple dengan Anies Baswedan. Pilihannya ya harus Jokowi kembali yang diterjunkan untuk menghadapi Anies Baswedan. Saya kembali ke poin ketiga untuk tadi ya, alasan mengapa dugaan menghidupkan opsi 3 periode itu sekarang yang menjadi opsi utama. Ya ini tentu saja kita kembali ke pernyataan dari Ketua Umum Projo bahwa ini kan Projo ini adalah ormas yang afiliasinya itu sangat tegas dan jelas mendukung Jokowi. Sebagai Ketua Umum Projo sekaligus juga Ari Budi ini adalah pembantu Jokowi karena dia masuk dalam kabinet, karena dia sekarang ini kan menjadi Wakil Menteri Desa. Pastilah dia mengucapkan itu bukan hanya karena dia jeli seperti dia katakan tadi, membaca sinyal yang disampaikan oleh Jokowi ketika dia menyampaikan ke Susu. Karena pada waktu itu kan jelas sekali bahwa Projo sebenarnya menyiapkan Rakernas itu sebagai deklarasi untuk Capres Ganjar Pranowo pada tahun 2024. Untuk urusan sebesar ini tidak mungkinlah hanya diserahkan pada jeli atau tidak jeli membaca signal Jokowi yang kala itu mengucapkan Ojo ke Susu. Harus jelas, harus clear ya. Jelas ini kalau saya menduga keras ada instruksi resmi dari Jokowi atau lingkar dekat Jokowi dan telah menjadi keputusan resmi mereka. Pernyataan Ari Budi ini kan semacam komando bagi relawan Projo untuk kembali fokus menggarap Jokowi dan melupakan opsi Ganjar Pranowo. Ojo ke Susu karena mungkin yang kita dukung juga ada di sini yang tadinya bisa bermakna ganda karena Ganjar juga hadir pada Rakernas Projo, sekarang ini jadi clear bermakna tunggal karena Pak Jokowi kan juga hadir di situ. Jadi dukungan itu dukungan yang harus dilakukan oleh Projo itu terhadap Jokowi, bukan pada Ganjar. Bagaimana sekarang peluangnya? Nah, ini saya kira ini menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah Megawati akan luluh dengan sikap manis Jokowi? Menyebut dirinya sebagai anak yang kadang bandel, sudah menganggap sebagai orang tuanya sendiri. Saya kira itu juga kita jangan ke Susu untuk mengambil kesimpulannya. Hitung-hitungannya, kalkulasinya, tukar tambah politiknya itu sangat rumit.
Atau kalau kita kembali meminjam istilah dari Muni atau Ketua Umum Projo, yakni Ari Budi Setiadi, itu masih sangat terjal. Saran saya, ini tetap saja waspada dan enjoy this game. Saya Ismun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.